dahulu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matihi litatimmus sholihah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak karunia-Nya kepada kita sehingga pada hari ini alhamdulillah kita dipertemukan di majelis yang terbaik. Ya, insyaallah majelis yang terbaik. Kenapa disebut majelis yang terbaik? Karena di antara kita mudah-mudahan insyaallah di antara kita adalah orang-orang yang mempunyai semangat belajar Al-Qur'an dan juga punya semangat untuk mengajarkannya, sebagaimana disampaikan oleh sabda Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Insya Allah berarti majlis ini adalah majlis yang terbaik. Karena di antara kita semuanya mempunyai semangat untuk belajar Al-Quran dan punya semangat untuk mengajarkannya. Insya Allah. Salawat serta salam semoga terlimpah curah kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga seluruh umat Islam. Insya Allah mudah-mudahan kita selalu berdoa, mudah-mudahan mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, kami menyapa dari Bandung dengan ucapan bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya di pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Luar biasa. Allahu Akbar. Oke ya, kita tambah ya. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Saya ulang, semangat pagi hari ini. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya pagi hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Kita semangat lagi. Siap ya Bapak Ibu ya? Saya sehat. Ayo Bapak Ibu. Saya sehat. Mantap. Sekali lagi. Saya sehat. Saya sehat. Masya Allah. Saya semangat. Saya semangat. Kurang semangatnya Bapak Ibu. Saya semangat. Saya semangat. Oke. Saya bahagia. Saya bahagia. Sekali lagi, saya bahagia. Saya bahagia. Ya, boleh kita melambaikan tangan untuk teman-teman kita di seluruh Indonesia dengan senyuman Bapak Ibu, semua senyuman terbaik untuk mereka semuanya. Alhamdulillah ya. Masya Allah luar biasa. Dan insya Allah kita akan selamat datang di Pusat Pelatihan Sekejap Paham Al-Quran. Mohon izin kami dari Pusat Pelatihan Sekejap Paham Al-Quran dari perwakilan Jawa Barat insya Allah. Dan tujuan pelatihan sekejap ini adalah membantu kaum muslimin yang tidak memiliki latar belakang bahasa Arab. Ya. Sekali lagi, tujuan pelatihan perkenalan sekejap ini adalah membantu kaum muslimin yang tidak memiliki latar belakang bahasa Arab, artinya bukan orang Arab ya Bapak Ibu ya, bukan orang Arab, atau belum pernah sekolah formal bahasa Arab, artinya belum pernah mondok. Sekali lagi ya, jadi tujuan pelatihan perkenalan metode sekejap ini memang dikhususkan untuk kaum muslimin yang belum pernah mondok, belum pernah belajar bahasa Arab. Namun punya semangat untuk memahami Al-Quran saat mendengar dan saat membaca. Ya, walaupun kita tidak mempunyai background bahasa Arab atau belum pernah belajar di pondok, tapi kita semuanya mempunyai keyakinan ingin paham Al-Quran saat membaca ataupun saat mendengarkan dengan lebih mudah dan cepat insya Allah. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai majelis kita kali ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah fahamkan kita semuanya dengan Al-Quran. Kita mulai dengan surat Al-Fatihah bersama.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ditambahkan lagi dengan doa Nabi Musa. Rabbish rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, lapangkanlah dada kami, mudahkanlah segala urusan kami hari ini, tambahkanlah kami ilmu dan berilah rezeki pemahaman, insya Allah. Dan kita menambahkan doa hari ini, ya. Allahumma ij'alna, silakan teman-teman semuanya. Allahumma ij'alna wa auladana wa ahlana ahlul Qur'an ahlul ilmi wa ahlul khairi. Ya Allah, jadikanlah kami anak-anak kami dan keluarga kami menjadi ahlul Quran, ahlul ilmi, ahlul khair. Mudah-mudahan kita, anak-anak kita, keluarga kita oleh Allah jadikan sebagai ahlul Quran, ahlul ilmi, ya, orang-orang yang cinta ilmu dan cinta kebaikan, ahlu dalam kebaikan. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu, kami sampaikan bahwasanya sesungguhnya Allah mempunyai keluarga di antara manusia. Maka para sahabat bertanya, siapakah mereka wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, para ahli Al-Quran. Merekalah keluarga Allah dan hamba pilihannya. Masya Allah Bapak Ibu, manakala kita lantunkan doa-doa kita untuk menjadi ahlul Quran, mudah-mudahan kita menjadi keluarga Allah. Luar biasa Bapak Ibu ya, menjadi keluarga Allah, manakala mudah-mudahan setiap doa, setiap kebutuhan kita, insya Allah Allah akan ijabah. Karena kita diakui sebagai keluarga Allah, insya Allah. Bapak Ibu, ahlul Quran itu yang mana coba? Bisa jadi mereka adalah orang-orang yang hafal 30 juz. Betul. Tapi tidak hanya itu saja. Orang-orang yang hatinya dihuni oleh Al-Quran. Mudah-mudahan kita hari ini ya, Bapak Ibu semuanya, di Ramadan yang ke-12 hari, kita didekatkan dengan Al-Quran. Dengan bertemu di majlis kita ini. Dan orang itu juga berusaha untuk memperbaiki bacaan Al-Quran, juga ingin dekat dengan Al-Quran. Insya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk menjadi ahlul Quran. Insya Allah. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita memulai materi kita kali ini, saya punya slogan, punya yel-yel, yang semuanya harus menjawabnya. Ya, ketika saya bilang, faham Al-Quran, maka Bapak Ibu semuanya mengangkat tangannya. Mudah insya Allah. Sekali lagi ya Bu, faham Al-Quran. Mudah insya Allah. Semangatnya, faham Al-Quran.
Mudah, Mudah, insya insya Allah. Allah. Mudah-mudahan ketika kita ya menginstruksikan untuk seluruh anggota tubuh kita bahwa kita akan belajar Al-Quran dan kita instruksinya adalah mudah, kata-kata positif, maka seluruh energi tubuh kita, seluruh anggota tubuh kita akan berusaha untuk semangat, untuk mudah. Otak kita dimudahkan oleh Allah, kita tidak ngantuk hari ini, kita semangat dan yakin insya Allah Allah akan mudahkan. Bapak Ibu, pelatihan sekejap ini adalah pelatihan faham Al-Quran, ya. Bukan belajar membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran, tapi metode faham Al-Quran. Metode yang mudah dan cepat di dalam menerjemahkan Al-Quran dan memahami makna Al-Quran. Sekali lagi, metode sekejap itu adalah metode faham Al-Quran dengan metode yang mudah dan cepat. Saat kita bisa menerjemahkan, insya Allah nanti kita bisa memahami makna Al-Quran, insya Allah. Mohon izin, penyusun metode sekejap ini adalah beliau yang terhormat, Ustadz kami, Ustadz Nur Ihsan Muhammad Idris LC. Beliau alumni dari Pondok Pesantren Darun Najah Jakarta dan alumni Universitas Islam Madinah. Saat ini beliau sebagai Direktur Pusat Pelatihan Sekejap Faham Al-Quran dan pengurus MUI Pusat Komisi Dakwah. Dan mohon izin perkenalkan kami sebagai trainer Faham Al-Quran metode sekejap atas nama Ulfatun Amanah. Saya pernah belajar di Pondok Pesantren Kebarongan Banyumas, Jawa Tengah, dan pernah menimba ilmu di IAIN Sunan Gunung Jati Bandung dan juga di Uninus Bandung. Dan pengalaman kami, Allah amanahkan sebagai Kepala Sekolah Berprestasi Tingkat Nasional tahun 2017, dan saat ini kami mendirikan Yayasan Amanah Izzul Quran, insya Allah. Bapak Ibu yang kami hormati, sekali lagi, faham Al-Quran. Mudah, Insya Allah. Alhamdulillah. Bapak Ibu, untuk mengawali majelis ini, saya akan mulai dengan sebuah pertanyaan. Ya, siap nih Bapak Ibu. Siapa yang bisa boleh raise your hand? Seberapa yakinkah Bapak Ibu kepada Al-Quran bahwa Al-Quran itu sebagai petunjuk kebahagiaan di dunia maupun di akhirat? Sekali lagi ya, pertanyaan pertama adalah seberapa yakinkah Bapak Ibu terhadap Al-Quran bahwa Al-Quran ini adalah sebagai petunjuk kebahagiaan dunia dan akhirat? Silakan. 100%. 100%. Ada yang tidak yakin? 200%. Oh, 200%, Masya Allah ya. Mana yang 200%? 1000%. Oh iya, 1000%. Monggo Pak Kusnanto nih, Pak Kusnanto 1000%. Kenapa Pak Kusnanto 1000% terhadap Al-Quran sangat yakin? Gimana alasannya Pak Kusnanto? Sebenarnya tak terhingga itu, nilai tak terhingga, keyakinan kita. Oh, yang yakin, nggak sangat yakin? Kok 1000%? Sebenarnya itu tak terhingga. Oh, tak terhingga, Masya Allah. Apa alasannya Pak Kusnanto? Tak terhingga keyakinannya terhadap Al-Quran? Ini termasuk keimanan. Ya. Masya Allah. Ada yang tahu dalilnya di surat apa ya? Ibu Siti Nur Hasanah? Kita sangat yakin, tidak ragu terkait dengan Al-Baqarah. Coba, ada yang bisa menyebutkan ayatnya? Ayat 2. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Masya Allah, luar biasa ya. Kita sangat yakin tidak terhingga terhadap Al-Quran karena dalilnya adalah zalikal kitabu la raiba fihi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin. Hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Oke, satu pertanyaannya sudah lewat, betul semuanya. Sekarang pertanyaan yang kedua. Ya, siap. Ketika kita tidak terbatas keyakinan kita terhadap Al-Quran, pertanyaan keduanya adalah seberapa fahamkah Bapak Ibu semuanya terhadap Al-Quran? Wah, ini nih, saya bisa bantu jawabannya ya, boleh milih. Sangat paham atau paham saja
atau kurang paham? Silahkan. Kurang paham. Kurang paham. Siapa yang kurang paham? Boleh memberikan alasannya. Monggo, Ibu mana nih? Ibu Harifah ada? Ada, Bu. Ya, silakan Ibu Harifah. Kenapa Ibu Harifah kurang paham? Yang pertama, background saya tidak pernah sekolah di sekolah agama. Oke. Yang kedua, karena saya nggak ngerti bahasa Arab, terlalu susah untuk memahami. Kita belajar sedikit-sedikit sekali tentang terjemahnya. Masya Allah, luar biasa ya. Kita hari ini mendapatkan pelajaran berharga dari Ibu Harifah. Katanya kurang paham karena belum pernah mondok gitu ya. Terus untuk bahasa Arabnya juga belum memahami. Tapi insya Allah Ibu, kita hari ini akan bertemu dan akan tahu bagaimana kita mempelajari Al-Quran insya Allah. Tadi Ibu Harifah tidak paham karena bisa jadi kita sudah menjadi umat Islam berapa tahun ya? Dari lahir. Dari lahir, Masya Allah. Sudah sering membaca ayat-ayat yang kita baca saat sholat, ya. Atau tadi ada yang menyampaikan, aku mah bukan orang Arab, gitu ya. Asing dengan bahasa Arab dan bahasa Al-Quran. Atau tadi Ibu Harifah, nggak pernah mondok, dulunya sekolah di umum, gitu ya. Atau bisa jadi tadi belum pernah ke Al-Azhar. Kalau memang Al-Quran itu khusus untuk orang-orang yang pondok, maka kita harus usul bagaimana Al-Quran mudah untuk orang-orang yang belum mempunyai background pondok insya Allah. Atau bisa jadi kita terlalu sibuk dengan pekerjaan kita, dengan tugas kita, sehingga kita tidak ada waktu untuk memahami Al-Quran insya Allah. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan kata basmalah yang setiap hari kita ucapkan, Bismillahirrahmanirrahim, Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Ar-Rahmannya Allah, itu kita sudah sangat mafhum. Rahmannya Allah itu memberikan rizki untuk semua makhluk di dunia. Tidak terbatas kita saja umat Islam. Ya, non-muslim, hewan, tumbuhan, oleh Allah diberikan rizkinya, rahmannya Allah. Begitupun Allah Maha Rahman memberikan kita ilmu Al-Quran. Siapa yang hafal surat Ar-Rahman ayat 1-2? Ibu Nur Hayati Hasanah. Hafal Ar-Rahman Bu, 1-2? Insya Allah mau coba. Monggo Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Allamal Qur'an. Masya Allah. Ar-Rahmannya Allah tidak hanya sebatas pada rizki kita, ya, rizki yang secara kasat mata kita lihat, tapi allamal Qur'an. Allah pun mengajarkan Al-Quran. Kita harus yakin, ya. Ar-Rahman allamal Quran. Ternyata Allah pun mengajarkan kepada kita Al-Quran. Masya Allah tadi yang disampaikan Ibu Harifah. Karena Al-Quran berbahasa Arab, saya nggak ngerti. Tapi luar biasa. Justru karena kasih sayangnya Allah kepada kita semuanya, maka Al-Quran itu justru berbahasa Arab, Ibu Harifah. Ya. Terdapat di dalam surat Yusuf ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami Allah telah menurunkan kitab ini sebagai Al-Quran yang berbahasa Arab. Bu Harifah. Jadi Al-Quran itu berbahasa Arab, tujuannya adalah la'allakum ta'qilun, agar kalian semua memahaminya. Ini janji Allah. Justru Al-Quran dibuat dengan berbahasa Arab, tujuannya adalah supaya kita faham. Gitu ya, catatannya ya di surat Yusuf ayat 2. Sengaja Allah membuat Al-Quran yang berbahasa Arab supaya kita semua makhluk di dunia, khususnya manusia itu supaya faham. Jadi sebetulnya ada jaminan Allah kepada kita semuanya, kita akan difahamkan dengan
Quran, insya Allah. Ya, ada 3 alasan mudah memahami Al-Quran. Ini yang perlu dihujamkan ke dalam dada kita semuanya, ke dalam pikiran kita, bahwa ada 3 alasan mudah memahami Al-Quran. Yang pertama, Allah telah menjamin kemudahannya. Masya Allah, ini Ibu Harifah. Allah telah menjamin kemudahannya. Ada di dalam surat Al-Qamar ayat 17, 22, 32, dan 40. Bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Kalau teman-teman ada nih, teman-teman yang sudah pernah mondok di sini nih ada nih. Ada kata la, ada kata qad. Artinya la sungguh, qad juga sungguh. Allah 2 kali berjanji. Dan sungguh-sungguh. Artinya sangat kuat sekali ini. Dan sungguh-sungguh kami Allah telah memudahkan Al-Quran. Kenapa kami juga garis merah atau buat cetak merah? Supaya kita fokus bahwa Allah berjanji sungguh-sungguh memudahkan Al-Quran untuk dijadikan pelajaran. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajarannya? Kesimpulan dari Al-Qamar ayat ini adalah Allah berjanji akan memudahkan Al-Quran bagi siapa? Bagi orang yang mau mempelajarinya. Bisa jadi kemarin-kemarin kita belum sungguh-sungguh belajar Al-Quran. Kita belum menemukan komunitas, kita belum menemukan metode, ya. Tapi yakinlah, setiap doa Bapak Ibu diijabah, diantaranya pertemuan majelis kita kali ini, itulah ijabahnya doa. Kita ingin mempelajari Al-Quran bertemu dengan majelis ini, insya Allah. Dan yang keduanya adalah banyak ayat yang berulang-ulang. Kalau tadi 3 alasan memahami Al-Quran adalah 1, janji Allah akan kemudahannya. Yang keduanya adalah banyak ayat-ayat Al-Quran yang berulang-ulang. Boleh dibacakan kepada Ibu Eka Nur Fajriyah, ada? Bacakan ayat berikut, Ibu. Bapak Hari Taufandi, ada? Sudah bergabung? Belum ada? Ibu Neng Yuyun. Atau Ibu mana nih? Silakan, siapa yang mau membacakan ayat berikut? Saya, Bu. Oh, boleh. Monggo Bapak Ahmad Sutardi. Ibu silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Masya Allah, luar biasa Pak. Bapak, artinya apa ya ayat ini ya Pak ya? Maka nikmat Tuhan manakah lagi yang kamu dustakan? Masya Allah, luar biasa. Mohon izin Bapak Ahmad Sutardi. Ayat ini terdapat di dalam surat apa Pak? Surat Ar-Rahman. Ar-Rahman. Masya Allah. Ada berapa kali diulang-ulang ayat ini? Coba ada yang tahu? 13 kali. 13 kali. Ada lagi yang tahu? Belum sempurna. Silakan, ada yang pernah menghitung ayat ini ada berapa? Masya Allah Bapak, ayat ini itu diulang sebanyak 31 kali. Jadi terbalik. 31 kebalik. 31 kali. Dan Masya Allah, Ar-Rahman itu ada 78 ayat. Sehingga kita dengan menghafal Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban kurang lebih sudah menghafal 40% lah ya. Gitu. Masya Allah, tadi ada 3 alasan paham Al-Quran. Yang pertama adalah jaminan Allah akan kemudahannya. Yang keduanya adalah banyak ayat yang berulang. Yang ketiganya adalah banyak kata yang serupa. Ini mah kata, kalau tadi ayat. Sekarang banyak kata yang serupa dan sering berulang-ulang. Ya, kalau ini katanya dan sering berulang-ulang. Dalilnya adalah di dalam surat Az-Zumar ayat 23. Allahu nazzala ahsanal hadithi
kitabam mutasyabiham mathaniya. Allah telah menurunkan perkataan yang terbaik dalam bentuk sebuah kitab, ada 2 M. Mutasyabihan, yaitu yang serupa, dan mathaniya, berulang-ulang. Banyak kata di dalam Al-Quran yang sama dan diulang-ulang. Dan inilah yang membedakan metode kami, metode sekejap, dengan metode yang lainnya. Karena metode sekejap ini fokus utamanya untuk kata-kata yang sering berulang-ulang, insya Allah. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, untuk tambah meyakinkan kita akan janji Allah tadi, saya sapa lagi. Faham Al-Quran? Mudah insya Allah. Insya Allah. Nah, kalau tadi kita belajar 3 jaminan Allah akan pemahaman Al-Quran dengan mudah, yang sekarang adalah harus punya aksi. Ya, jangan cuma punya keyakinan saja, kita harus punya aksi atau action. Yang pertama, berdoalah kepada Allah agar difahamkan Al-Quran. Tadi Bu, doa yang di depan, Allahumma ja'alna wa auladana wa ahlana ahlul Quran. Mungkin kita jarang berdoa kepada Allah, ya Allah, karena Al-Quran ini sebagai pedoman kebahagiaan di dunia dan di akhirat, jarang kita untuk minta difahamkan dengan Al-Quran. Saat ini kita harus punya semangat, doa kita selipkan. Ya Allah, jadikanlah kami, anak-anak kami, keluarga kami menjadi ahlul Quran, insya Allah. Yang keduanya harus fokus. Nah, kita harus meluangkan waktu kita di tengah kesibukan kita bekerja, ya. Kita harus komitmen, harus selalu mempunyai motivasi yang tinggi untuk belajar Al-Quran. Dan yang ketiganya adalah harus menggunakan metode belajar yang lebih cepat dan lebih mudah, insya Allah. Saya yakin pertemuan dalam majelis ini adalah doa-doa kita di hari keberapa atau tahun berapa bahwa Allah dekatkan kita dengan Al-Quran. Ya, di antaranya adalah kita mendapatkan atau bertemu dengan metode yang kita ibaratkan seperti kita melakukan perjalanan dari Bandung ke Yogyakarta. Bapak Ahmad Sutardi, kalau Bandung Jogja berapa jam ya Pak? Bandung Jogja kalau ditempuh dengan bis kurang lebih 10-12 jam. Masya Allah, luar biasa ya. Kalau ditempuh dengan kereta Pak? Kereta berapa jam ya? Lebih cepat? Lebih cepat ya Bu? Ya, kurang lebih berapa? 8 mungkin ya Pak ya. Nah, 8 sekarang jam. kalau kita Bandung Jogja lewat pesawat, melalui pesawat, maaf. Berapa jam Pak? Sejam 2 jam lah. Iya, kurang lebih 1 atau 2 jam, Masya Allah. Berarti saat ini kita bertemu dengan metode yang diibaratkan seperti pesawat. Karena apa? Dengan kecanggihan teknologi informasi dan juga Allah menjamin Al-Quran, itu hamba-hamba Allah berusaha semangat untuk membuat inovasi pembelajaran yang memudahkan kaum muslimin untuk memahami Al-Quran. Inilah metode sekejap yang hadir di tengah-tengah kita semuanya. Dan mohon izin, kita sejenak menundukkan kepala kita kurang lebih 2 menit, ya, 2 menit untuk mendengarkan bacaan khusyuk Imam Masjidil Haram, Syekh Sudais, bagi teman-teman yang sudah pernah oleh Allah jamu, ya, ke Masjidil Haram. Mudah-mudahan dengan menundukkan kepala kita, mengingatkan kita akan keindahan Masjidil Haram, akan syukurnya kita kepada Allah, kita menjadi tamu agungnya beliau, tamu agungnya dia, dan kita akan mendengarkan bacaan khusyuk dari Imam Masjidil Haram Syekh Sudais.
Insya Allah Bapak Ibu, terasa sekali ya suasana kita semuanya berada di Masjidil Haram, dan terasa rindunya kita semuanya dengan Masjidil Haram. Bagi teman-teman yang saat ini belum ke sana, kita doakan mudah-mudahan dengan kita mempunyai semangat untuk memahami Al-Quran, insya Allah nanti Allah muliakan dengan diberikan jamuan sebagai tamu Allah. Saat kita berada di Masjidil Haram saat itu, bisa jadi kita hanya bisa menangis karena mendengarkan imam yang begitu memahami betul maknanya, sehingga menangis dan kita terbawa ya. Dan Masya Allah, ketika kita suatu saat nanti dijamu oleh Allah, setelah kita belajar paham Al-Quran, kita akan lebih nikmat Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita berdoa semuanya, manakala kita nanti sudah memahami Al-Quran, Allah berikan apresiasi dengan menjadi tamu agungnya insya Allah. Bapak Ibu yang kami hormati, sekejap punya 3 keunggulan. Ya, sekejap punya 3 keunggulan. Yang pertama adalah Nah, dari sekejap, sistematis. Materinya diatur dengan sangat sistematis, dari yang paling mudah difahami, insya Allah, ya, sistematis, se-nya. Yang keduanya adalah sekejap, kerap. Kerap itu artinya sering. Nah, inilah yang membedakan metode sekejap dengan metode-metode yang lain. Artinya fokus kepada kata dan pola yang sering digunakan, sering keluar di dalam Al-Quran. Lalu jabnya, sekejap, jalan pintas. Ini yang kita gambarkan tadi, bahwa kita tidak tahu ya, Allah berikan kesempatan kita saat ini bertemu dengan Ramadan, bisa jadi oleh Allah untuk memberikan kesempatan kepada kita untuk lebih dekat dengan Al-Quran. Karena kita tidak tahu Ramadan tahun depan kita bertemu atau tidak. Makanya mempunyai semangat buat kita, ya Allah, terima kasih dengan nikmat usia, nikmat waktu yang kita dapatkan hari ini di Ramadan ini, harus mempunyai semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jabnya itu jalan pintas, yaitu cepat paham Al-Qur'annya dan cepat proses belajarnya ini. Nanti Bapak Ibu, setelah adanya perkenalan hari ini, itu silakan bagi teman-teman yang mempunyai semangat bisa mengikuti kelas kami, yaitu 20 kali pertemuan, durasinya 2 jam, khusus pelatihan juz 1. Karena kuncinya memahami Al-Quran, menerjemahkan Al-Quran adalah di juz 1. Makanya 20 kali pertemuan. Kalau 1 minggu sekali, insya Allah 6 bulan kita bisa menerjemahkan dan memahami Al-Quran, insya Allah. Bapak Ibu yang kami hormati, ini di antara peserta kami, ya, peserta kami baik online maupun offline, ketika mempelajari metode sekejap, itu sudah bisa juga belajar sorof, ya, bisa menghafal fi'il madhi, mudhari, isim fa'il, dan fi'il amr. Jadi memang sekejap ini plus dengan sorofnya Bapak Ibu. Coba kami perdengarkan terlebih dahulu. Nggak terdengar, Bu. Oh, tidak terdengar ya, Pak? Oh, suaranya nggak ada. Oh, suaranya kurang besar ya? Mohon izin, nanti kita akan coba perbaiki lagi. Ya, siap. Nah, itu di antara beberapa peserta yang mengikuti kelas kami ya. Dan ini juga ada peserta kami, sekolah kami.
Karena sekolah kami mempunyai program Faham Al-Quran juga. Ini adalah salah satu peserta didik kami, kelas 7 ya, kelas 7 sudah bisa menerjemahkan Al-Quran, Al-Baqarah, ayat 1 sampai 5 tidak melihat terjemahnya. Suaranya kurang kencang. Tidak terdengar suaranya, Ibu. Sampai Terdengar, Yang lain Pak? harus Tidak terdengar ya? Coba kita putarkan ini. Sebentar. kelemahan itu bersumber. yang lain di-unmute lah. Oke, boleh peserta yang lain bisa di-unmute terlebih dahulu untuk memberikan kenyamanan bagi peserta yang lain. Ini salah satu siswi kami ya di SMP Hizbul Quran yang telah menghafal. Yang Maha Pengatur, Alif Lam dari kitab Al-Quran itu la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, sebagai hidayah bagi orang-orang yang bertakwa, alladzina, orang-orang yang yu'minuna bil mereka beriman kepada yang goib. Artinya kemus. Betul dia kan hafal. Anu artinya itu lagu. Nah, dia langsung melu lagu. Pada mereka Ya, itu di antara beberapa peserta didik kami ya yang sudah belajar kurang lebih ada 7 atau 8 bulan. Masya Allah mereka sudah menghafal beberapa warna mulai dari hijau, merah, biru dan hitam insya Allah ya. Dan metode sekejap ini sudah mendapatkan penghargaan internasional dari University of Malaya sebagai metode tercepat saat ini. Metode memahami Al-Quran dengan mudah dan cepat insya Allah. Bapak Ibu yang kami hormati, nanti Bapak Ibu ketika mengikuti kelas kami itu juga mempunyai mushaf yang berbeda. Ya, mushafnya seperti ini. Dan mushafnya tadi warnanya berbeda-beda seperti Ananda Laisa membacakan. Dan manakala nanti kita mengikuti kelas 20 kali pertemuan, bukunya adalah 2, ada buku Faham Al-Quran. Metode ini untuk mudah cepat juga menerjemahkan serta memahami dan ini adalah kamusnya. Bapak Ibu yang kami hormati, coba dari mushaf sekejap yang Bapak Ibu lihat ini, apa yang menarik Pak? Ibu Suswati silakan. Apa yang menarik Ibu Suswati? Dari mushaf sekejap ini. Warna. Warna, good. 1 warna. Ada lagi? Dipisah-pisah. Dipisah-pisah. Bagus. Ada lagi, Pak? Selain warna, dipisah-pisah, ada lagi? Langsung madeng gini yo. Dilewati loh. Nih, Bapak Ibu, ada garis ternyata. Ada Selain warna, juga ada garis. Ada angka-angka. Bagus. Ada juga angka-angkanya. Masya Allah ini luar biasa. Jadi kita belajar sekejap ini, melihat mushafnya, itu ada warna, ada garis, ada juga angka-angka nih. Angka-angka di sini. Ini yang memberikan uniknya metode sekejap.
Dan insya Allah kita belajar sekejap ini itu akan membahas tentang pola warna. Kira-kira tadi ada warna apa saja ya Bu? Merah, biru, Merah, biru, hijau, dan hitam. hitam, Masya Allah. Jadi pola warna itu ada 4. Hijau, merah, biru, dan hitam. Terus tadi juga ada pola garis. Nah, kira-kira ada garis apa aja Bapak Ibu? Garis merah Sembarangan, dan garis hijau ya. Ya, ternyata garisnya pun sama. Ada garis hijau, garis merah, dan garis biru serta hitam. Ya, jadi kita belajar warna-warna dan ada pola angka juga. Ya, Masya Allah. Jadi kita selama 20 kali pertemuan nanti kita akan belajar pola warna, pola garis, sama pola angka. Dan saya akan memulai pertanyaan lagi. Di dalam Al-Quran ada berapa surat, Bapak Ibu? 114. 114, good. Ada berapa juz? 30 juz. Ada berapa ayat? 6.666. 6.666. Versi siapa ini? 6.236 ayat. Nah, menurut tafsir Ibnu Katsir ada 6.236. Saya ulang ya. Menurut tafsir Ibnu Katsir, ayat di dalam Al-Quran ada 6.236 ayat. Nah, pertanyaan yang paling besar terakhir. Ada berapa kata? Ayo, dari 6.236 ayat, ada berapa kata di dalam 30 juz? Ibu Neng Yuyun sudah bergabung, terima kasih. Kira-kira berapa kata ya, Bu? Kurang tahu, Bu. Oh, kurang tahu, boleh. Sekarang saya kasih tahu ya. Boleh dicatat oleh Bapak Ibu semuanya. Ternyata jumlah kata dalam Al-Quran itu ada 77.439 kata. Masya Allah ini. Berapa Bapak Ibu? 77.439 kata. Ini menurut Atta bin Yasar di dalam tafsir Ibnu Katsir. Ya, boleh dicek. Dan inilah yang membedakan. Kalau kebayang, kita 77.439 kata harus kita hafal. Masya Allah, butuh perjuangan luar biasa. Tapi dengan metode sekejap ini, kita membagi menjadi 4 bagian saja untuk membantu menghafal. Warna apa saja tadi, Pak? Hijau. Merah. Hitam. Satu lagi? Biru. Masya Allah, luar biasa ya. Dibantu dengan warna-warna untuk bisa menghafal 77.000 kata tersebut. Nah, Bapak Ibu, untuk yang warna hijau ini, kita mulai dengan warna hijau yang sistematis, yang mudah difahami. Coba tebak gambar apakah ini? Sesuatu yang menjadikan kita seger. Ya. Wah, gambar apa, Bu? Sawah. Tanaman. Sawah warnanya apa, Bu? Hijau. Hijau. Saya tanya, sawah ada di negara mana, Bu? Kebanyakan. Indonesia. Masya Allah. Sawah kebanyakan ada di Indonesia, negara kita tercinta. Wah, Masya Allah. Maka Bapak Ibu, kalau nanti Bapak Ibu menemukan warna hijau di dalam mushaf sekejap, ingatnya adalah Indonesia banget. Apa, Bu? Indonesia banget. Sekali lagi ya, tadi warna hijau ingatnya sawah, sawah ada di Indonesia, warnanya hijau. Maka kalau Bapak Ibu menemukan di dalam mushaf sekejap warna hijau, ingatnya adalah Indonesia banget. Sekali lagi, Bu. Indonesia banget. Artinya kata-kata itu sudah diserap menjadi bahasa Indonesia. Masya Allah ini Bu, luar biasanya Allah menjamin kita kemudahan di dalam Al-Quran. Nih, coba Ibu Harifah, warna hijau, sebutkan Bu, mulai dari atas.
Allahi. Artinya apa, Bu? Indonesia banget. Allah. Allah, iya benar. Iya, terus apa lagi, Bu? Al-kitabu, kitab. Masya Allah, luar biasa. Lanjut. Al-ghaib, gaib. Oh benar ya. Betul. Salat. Artinya apa, Bu? Salat. Masya Allah. Apalagi, Bu? Al-khirati, akhir. Akhirat. Ini baru Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Kalau Ibu punya mushafnya, mushaf sekejap, boleh dibuka di juz berapapun, yang warnanya hijau, itu Indonesia banget. Nggak usah kita nyari terjemahnya. Karena sudah Indonesia banget. Sudah menjadi bahasa Indonesia. Bu Neng Yuyun, bersyukur nggak jadi orang Indonesia, Bu? Wah, bersyukur banget, Bu. Kenapa coba? Karena banyak suku bangsa. Suku bangsa, luar biasa. Dan yang satu ini, ternyata bahasa kita yang sehari-hari kita pakai, itu Masya Allah, dari bahasa Al-Quran. Kebayang, Bu, kalau kita menjadi orang Inggris. Sholat, bahasa Inggrisnya apa? Sholat. Pray. Pray. Kalau kita makan sholat, ya sholat. Kalau dalam bahasa Inggris, al-akhirah, hari akhir apa, Bu? Hari akhir. The end. Apa? The end. Atau hereafter, ya. Here sekarang, after setelah sekarang. Kalau kita kan nggak orang Indonesia. Jadi hari akhir, akhirat ya akhirat. Berarti orang Indonesia itu lebih mudah sekali. Mau negara manapun, itu Allah jamin kemudahannya kan. Apalagi kita orang Indonesia. Banyak sekali kata-kata yang kita pakai itu ternyata dari bahasa Al-Quran. Dan di sekejap ini, kata-kata yang sudah diserap menjadi bahasa Indonesia itu warnanya hijau, Bu. Warnanya apa, Bu? Hijau. Masya Allah, Bu. Saya tadi tanya ke pertanyaan yang sebelumnya. Dalam 30 juz, dalam Al-Quran itu tadi ada berapa kata, Bu? Dalam 30 juz? 6.239 kata. 77.000 ya. Kalau yang 6.000 mah ayatnya. Oh iya betul. 77.439. Sekarang kita fokus juz 1 karena materi kita sekejap untuk dasar itu adalah juz 1. Di dalam juz 1 ada 3.583 kata, Bu. Saya ulang ya. Di juz 1 ada sekitar 3.583 kata. Yang warna hijau nih, Pak Ahmad Sutardi dan Bapak juga Bapak Nurholis, warna hijau ini sekitar di juz 1 ya, ada 378. Berarti sekitar 10,5%, Bu. Masya Allah. Kita belajar bersama kita di sekejap, hanya mengenal warna hijau, sama saja kita sudah mempelajari Al-Quran 10,5%. Masya Allah, luar biasa. Ya, dengan mengenal warna hijau saja, insya Allah. Faham Al-Quran? Mudah, Insya Allah bisa. Sekali lagi, kurang semangat. Faham Al-Quran? Mudah. Allah mudah. Oke, insya Allah mudah. Ya, setelah kita mengenal warna hijau, ada lagi warna, Bu? Merah. Warna merah ya, Bu. Nah, warna merah adalah sesuatu yang ada di dalam tubuh kita dan kita sangat membutuhkan. Apa itu? Darah. Sel darah merah. Warnanya apa, Bu? Merah. Ada di antara kita yang darahnya biru, Bu? Ada. Coba. Mana yang darahnya biru? Mana yang darahnya biru? Boleh. Nggak ada, Bu, nggak ada. Darah biru ya. Kalau aku mah darahnya merah ya. Dan pertanyaan berikutnya adalah, apakah darah dalam tubuh kita sedikit atau banyak? Banyak ya. Kalau kita kekurangan darah pasti harus bawa ya ke rumah sakit. Masya Allah. Ketika kita mengenal warna merah identik dengan darah dan darah itu banyak banget, maka Bapak Ibu kalau menemukan kata di dalam mushaf sekejap warna merah,
Ingatnya adalah banyak banget. Apa, Bu? Banyak banget. Nah, Masya Allah. Ingat ya, kalau menemukan warna merah di dalam mushaf sekejap, ingatnya adalah banyak banget. Nah, apa yang dimaksud banyak banget? Kata ini banyak berulang-ulang. Banyak diulang-ulang di dalam Al-Quran. Coba kita lihat. Ada Pak Rusli sudah bergabung. Ada Ibu Elita, ada? Dari Garut nih. Ibu Elita ada? Ada. Masya Allah. Mana Ibu Elita? Boleh disapa teman-temannya ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Elita, boleh dibacakan mana kata-kata yang warnanya merah? Zalika. Zalika, bagus. Waalaikumsalam. La, bagus. Fihi. Mantap. Lanjut. Di. Masya Allah. Allazina. Bagus. Di. Bagus. Wa. Masya Allah. Sampai ke bawah ya. Ulaikahum. Ya. Itu merah. Dan luar biasanya, ketika warna merah itu cukup mendominasi di dalam setiap halaman mushaf sekejap. Warna merah itu mendominasi di dalam setiap lembar di dalam mushaf sekejap. Nggak cuma halaman ini aja, Al-Baqarah 1 sampai 5, tapi dalam halaman 2 Al-Baqarah, 3 Al-Baqarah, semuanya didominasi oleh warna merah. Makanya slogan warna merah adalah banyak banget. Artinya banyak banget diulang-ulang. Masya Allah, ketika banyak banget diulang-ulang, ternyata yang warnanya merah itu hanya ada 100 kata aja, Bu. Ada berapa kata, Bu? 100 kata. Kalau dibandingkan di Al-Quran ada 77.439 kata, padahal yang warna merah cuma 100 kata, banyak atau sedikit? Sedikit. Sedikit. Tapi Dua banyak halaman. diulang-ulang. Iya, Akan tapi banyak keluar yang warna merah. Dan kata merah ini itu diringkas menjadi 2 halaman. Nanti kalau Bapak Ibu punya bukunya, namanya kertas ajaib. Wah, keren ini, kertas ajaib. Ada yang tahu kertas ajaib dari bahasa apa? Arab. Dari bahasa Arab. Bahasa Arab. Coba Bu Yoyon, apa bahasa Arabnya? Kertas ajaib. Iya, korotisun aja ibu. Iya, kirtasun ajaib, Bu. Kirtasun ajaib. Nah, kertas ajaib, ternyata kertas ajaib dari bahasa Arab. Nah, nanti ibu-ibu semuanya kalau mengikuti kelas hafal nih yang 100 kata merah. Berarti kita sudah menguasai setengahnya Al-Quran dengan menguasai merah saja. Ya, insya Allah. Dan ini salah satu peserta kita. Ya, beliau usianya di 62 tahun. Menghafal kertas ajaib nih. Mudah-mudahan suaranya bisa terdengar oleh Bapak Ibu semuanya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kertas ajaib dari 1 sampai 15. Kedengaran. Sebentar Bapak Ibu. Kurang jelas. Tidak kedengaran. Oh, sebentar Pak. Kedengaran, Bu. Oke, sebentar. Mereka, anta kamu, antum kalian, anak aku, nahnu kami, udiyahu mereka, kata kamu kalian, ya aku nak kami, ada ini, haulai mereka ini, dalika itu, ulaika mereka itu, allazi orang yang, allazina orang-orang yang, apa yang, man orang yang, inna sesungguhnya apakah, atau lam tidak, bukan ila kecuali falalu ida apabila inama sesungguhnya hanyalah ala ingatlah walakin aku tetapi
sama sebagaimana maha bersama. Ya, itu diantaranya beberapa peserta kami ya. Kami memberikan layanan ada kelas online dan kelas offline. Ini ibu-ibu pensiunan, masya Allah beliau masih muda terlihatnya ya. Kita akan lanjut lagi. Itu yang warna merah. Jadi warna merah itu 100 kata yang diwakili oleh kertas ajaib 1 dan 2. Nah, insya Allah selama 20 kali pertemuan kita akan bisa menghafal. Dan anak-anak kita nih, anak-anak SMP, anak-anak kecil yang belajar di kami itu kurang lebih 3 pertemuan sudah hafal tuh ya, yang warna merah. Dan Bapak Ibu semuanya, kalau kita menguasai warna hijau, ingatnya apa Bu warna hijau? Indonesia banget. Indonesia banget. Warna merah, Darah Banyak banget. Banyak banget. kita sudah menguasai kurang lebih 60% kata-kata di dalam Al-Quran. Ada buktinya nih Bu. Nah, Masya Allah nih, ada buktinya. Ketika kita sudah menguasai warna hijau 10,5% ya Bapak Ibu, yang warna merah di dalam juz 1 itu akan diulang sebanyak 2008 kata Bu. Padahal cuma ada berapa Bu? 100 ya? 100. Nah, 100 kata di juz 1 tuh akan diulang sebanyak 2008 kata. Berarti kurang lebih 56% Bu. Makanya kami sampaikan tadi, warna merah itu banyak banget diulang-ulang. Artinya kata merah ini kurang lebih di 50% di dalam Al-Quran. Kalau kita menghafal 100 kata ini, sama saja insya Allah kita sudah menghafal 56% arti dari kata Al-Quran. Kalau kita sudah menguasai warna hijau dan merah, kurang lebih 66,5%. Masya Allah. Begitu janji Allah tepat. Walaqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal mim muddakir. Janji Allah tepat, sungguh Allah memudahkan bagi Al-Quran, bagi orang yang mau mempelajarinya. Masya Allah, dengan hamba Allah pilihan yang membuat inovasi keilmuan, menemukan ilmu baru. Belajar metode sekejap. Ya, metode sekejap. Ya, metode sekejap. Bapak Ibu, kita akan mencoba ya. Yang warna merah lagu-lagu tadi itu kita akan coba. Gimana rasanya? Ada yang kenal anak ini, anak siapa? Nggak tahu Bu. Nggak tahu. Kita kenalan aja. Nama anak ini adalah Bilila. Ayo Bu. Bilila. Bilila. Wa'ala. Wa'ala. La. Bu, anak ini namanya siapa? Bilila. Wa'ala. La. Sekali lagi Bu. Anak ini namanya siapa? Bilila. Wa'ala. La. Nah, kita akan lebih perdalam lagi anak ini ya Bu ya. Coba Bapak Ibu ingat-ingat di dalam surat Al-Fatihah dan Al-Ikhlas, sebutkan ayat yang ada kata bi-nya di dalam surat Al-Fatihah. Siapa yang bisa? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Coba tebak artinya. Titik-titik nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Dengan. Good. Bi artinya? dengan Luar biasa. Sekarang sebutkan Handphone Bapak sini. kata li di dalam surat Al-Fatihah. Ada di ayat berapa? Ayat kedua. Ya, Ilahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji Pertama. titik-titik Allah. Bagi. Udah hafal 2 tuh. Bi dengan, li bagi. Sekarang kata la di dalam surat Al-Ikhlas. Coba. Oke. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada titik-titiknya Allah yang setara sesuatu pun. dan tidak ada Baginya. Udah 3 ya, udah 3 kita hafal. Sekarang kata wa di dalam surat Al-Fatihah.
Wa iyyaka na'budu wa Bagus. iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah, titik-titik. Hanya kepada Engkau kami minta tolong. Dan Luar biasa. Sekarang ada kata ala. Sebutkan ayat di Al-Fatihah. Ala. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang Engkau telah beri nikmat, titik-titik mereka. kepadanya. Kepada atas atau kepada. Sama. Ala boleh kepada, boleh atas ya. Sekarang satu lagi ada di kata la. Di dalam surat Al-Fatihah. Boleh disebutkan la. Ghairil alaihim waladhdallin. La. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan titik-titik. Jalan bukan. Ya, Masya Allah kita sudah menghafal 6 kata. Tadi yang warna merah kertas ajaib ada 100 ya Bu. Kita mencoba baris pertama ada 6. Bi artinya apa Bu? Dengan. Li Bagi. la Bagi juga. wa Bagi. wa Dan. Bawa dan. ala Atas. Atas. la. Bukan. Bukan. Ada berapa Bu? 6 ya? 6. Nah, 6 kita bagi 2 cara menghafalnya biar lebih mudah. Dan boleh kita senandungkan ya, seperti membaca Al-Quran, itu kalau ada lagamnya lebih enak dinikmati. Sekarang kita pun akan dilagamkan, tapi mohon maaf mungkin suaranya kurang merdu ya. Siap? Bi dengan li bagi la bagi. Yuk. Bi Dengan li bagi la bagi. Bi dengan li bagi la bagi. Bi dengan li bagi la bagi. Sekali lagi. Bi dengan li bagi la bagi. Bi dengan li bagi la bagi. Coba Ibu mana ya? Ibu Laili ada? Ada. Yo, Bu Laili monggo. Bi dengan li bagi la bagi. Bagus, Masya Allah. Wa dan ala atas la bukan. Wa dan ala atas la bukan. Bagus. Bersama-sama dari wa dan. Wa Badan ala atas Bukan. coba bapak-bapak nih. Bapak Kusnanto. Wa dan Bapak Wasis Aman. Mana nih suaranya bapak-bapak? Wa dan ala atas la bukan. Ibu Rosmiati. Bi dengan li bagi la bagi. Wa dan ala atas la bukan. Masya Allah tuh udah hafal semuanya. Ya, coba Ibu Siti Nur Hasanah. Dari pertama. Ya Bu. Bi dengan li bagi la bagi. Wa dan ala atas la bukan. Masya Allah keren ya. Ada Ibu Harifah lagi coba. Bi dengan li bagi la bagi. Wa dan ala atas la bukan. Masya Allah suaranya luar biasa ya. Sudah hafal Bu? Saya tutup. Ya. Coba. Ada Ibu yang belum disebut nih. Ibu siapa yang belum ya? Ada Pak dosen nih. Pak Ahmad Sutardi monggo Pak. Bismillah. Bi dengan li bagi la bagi. Wa dan ala atas la bukan. Masya Allah luar biasa ya. Jawab artinya Pak dosen. Bi. Bi dengan La. la bagi. Good. Ala. Atas Bagus. Wa. dan La.
Bukan. Masya Allah, luar biasa. Coba Ibu Nur Hayati Hasanah. Ibu Nur Hayati Hasanah, silakan. Bi dengan Ya. Bi dengan li bagi, la bagi, wa dan ala atas la bukan. Oke, sekarang lagamkan Bu. Dilagukan Bu, silakan. Bi dengan Li Kembali dengan lagamnya. li bagi la bagi. Bi dengan li bagi, la bagi, wa dan ala atas la bukan. Masya Allah, luar biasa. Ada Bapak Iksanuddin? Pak Iksanuddin? Pak Iksanuddin ada? Boleh nih suara bapak-bapak lagi. Nah, kita akan lanjut lagi ya Bapak Ibu. Kita sudah menghafal satu baris yang warna merah. Nanti di dalam buku modul kami itu Bapak Ibu bisa latihan untuk menguatkan hafalan ya insya Allah. Dan kita akan melanjutkan warna berikutnya Bapak Ibu. Kita sudah warna apa aja Bu yang sudah kita pelajari? Hijau dan merah. Dan merah. Hijau ingatnya apa Bu? Indonesia Indonesia banget. banget. Indonesia banget. Kalau merah? Banyak banget. Banyak banget, Masya Allah. Sekarang tinggal warna apa nih? Biru. Hitam. Biru. Ya. Hitam. Bayang nih, ketika kita ingat warna biru adalah ingat gambar berikut. Sesuatu yang kita mudah lihat saat siang hari ke atas. Berapa Bu? Langit. 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 Langit warnanya apa Bu? Biru. Biru, Masya Allah. Ya. Dan langit di siang hari sukar atau mudah kita lihat Bu? Mudah. Mudah. Makanya kalau nanti Bapak Ibu menemukan di dalam mushaf sekejap warna biru, ingatnya adalah mudah. Mudah banget. Luar biasa ya Bu. Kalau menemukan di dalam mushaf sekejap warna biru, ingatnya adalah mudah banget. Mudah banget. Artinya kata-kata yang warnanya biru ini mudah banget difahami. Apa Bu? Mudah banget. Banget dipahami. Mudah banget difahami. Masya Allah Bapak Ibu, coba ya, siapa yang belum terpanggil ya, Ibu Titik Puspitasari. Ibu Titik, boleh dibacakan kata-kata yang warnanya biru Bu. Ibu Titik. Bapak Yunanto, mana Bapak Yunanto? Bapak Yunanto bergabung? Oke, Ibu Eka Nurul Fajriyah. Ibu Eka Bu, silakan dibacakan yang warnanya biru. Atau Pak Ridwan, ada Pak Ridwan nih, Pak Ridwan. Oh ini ya, boleh Bapak lagi nih, Pak siapa nih? Pak mana nih? Ini apa videonya masih bapak-bapak malu mungkin ya. Silakan lagi Ibu Wartini mungkin. Ibu Wartini ada? Oke, Bapak Wasis nih. Bapak Wasis, silakan bacakan yang warnanya biru Pak. Mana nih Pak Wasis nih? Oke. Kembali lagi ke Bapak Sutardi. Bapak Ahmad Sutardi, Pak. Monggo, Pak. Yang warnanya biru, Pak. Hudan. Hudan. Bagus. Apalagi, Pak? Lil muttaqin. Masya Allah. Lanjut. Yu'minun. Ya, betul. Rojaknahum. Bagus. Rojakna, bagus. Yunfiqun. Masya Allah. Luar biasa. Pak, tadi warna biru ingatnya apa, Pak? Warna biru ingatnya apa kita? Warna biru mudah banget. Iya, mudah banget ya. Mudah banget dipahami. Langit di siang hari mudah kita lihat. Jadi mudah banget difahami. Masya Allah Bapak Ibu, ternyata warna biru ini adalah kata-kata yang punya asal bahasa Indonesia. Kata-kata yang mempunyai asal bahasa Indonesia. Ya, luar biasa. Ingat sekali lagi, warna biru ini adalah kata-kata yang mempunyai asal bahasa Indonesia. Coba Bapak Ahmad Sutari tadi yang dibacakan kata hudan.
Kira-kira punya asal bahasa Indonesia kata apa ya, Pak? Hidayah. Tunjuk. Good. Hidayah. Hidayah. Artinya petunjuk. Pak Masud tadi, muttaqin. Kira-kira dari kata apa, Pak? Muttaqin. Bertakwa. Takwa. Masya Allah. Takwa. Kata yu'minun. Kira-kira dari kata apa, Pak? Yu'minun. Orang yang beriman. Ya, beriman dulu ya. Beriman. Rozakna. 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 Kira-kira dari kata Rizki. apa? Rizki. Bagus. Kata yunfiqun. Kira-kira dari kata apa ya? Infak. Infak. Masya Allah. Yu'minun. Kira-kira dari kata apa? Iman. 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 Unzila. Ada asal kata bahasa Indonesianya. Turunkan. Turunkan. Kan, Nazal. nuzul. Nuzul. Nazala. Nuzul. Ya, Nazala. kalau Nuzul. turun itu artinya ya, tapi punya istilah nuzul. Nuzul Oh, Quran. Itu udah menjadi bahasa Indonesia. Yuqinun. Yakin, yakin. Yakin. Nah, jadi kata-kata yang warna biru ini adalah kata-kata yang punya asal Bahasa Indonesia. bahasa Indonesia. Masya Allah, luar biasa nih, Bu. Kata-kata yang mempunyai asal bahasa Indonesia. Dan di dalam Al-Quran, kata-kata yang biru ini kurang lebih jumlahnya ada 2070 kata, Bu. Warna yang biru ini ada berapa? 2070. Kata. Masya Allah, luar biasa. Dan kita tadi sangat terbantu yu'minun, oh dari kata iman. Muttaqin dari kata takwa. Yuqinun dari yakin. Kalau bedanya hijau dan merah, kalau hijau mah sudah langsung diterjemahkan itu. Tapi kalau yu'minun nanti kita akan belajar lebih dalam lagi. Di antaranya adalah ketika kita menguasai warna hijau, biru, hijau, merah, dan biru, maka kurang lebih kita menguasai 80% kata-kata dalam Al-Quran. Masya Allah. Masya Allah, luar biasa, Bu. Dan saya langsung bertemu langsung dengan penyusun buku ini, yaitu Ustadz Nurisan Muhammad Idris. Saya begitu takjub ya dengan beliau ketika membantu kaum muslimin untuk memudahkan memahami Al-Quran dengan warna-warna itu. Kita hanya menguasai 3 warna, Masya Allah sudah di 80%. Coba kita hitung. Ketika kita konsentrasi di juz 1, ada 3.583 kata. Yang hijau tadi udah 10,5%. Yang merah di juz 1 ada 56. Makanya total 66,5%. Dan warna biru itu sekitar 22,7%. Sekitar 89,2%. Hampir ke 90%, Bu. Kalau kita menguasai yang warna biru. Dan warna biru kan tadi punya asal bahasa Indonesia. Kita remang-remang bisa menerjemahkan insya Allah. Dan nanti untuk menguasai warna biru, kita akan dibantu dengan cara mencarinya. Kata hudan tadi, kata hudan, oh dari kata hidayah gitu. Nanti akan ada bukunya yang memandu. Masya Allah, Bu, dari kata hidayah, ini bisa berubah menjadi banyak sekali katanya. Ada hudan, ada hada, ada hadaita, ada hadaina. Ini fi'il madhi, Bu. Ada yadi, yahduna, tadi ini fi'il mudhari. Ada idi, idu, ini fi'il amr. Kalau kita nanti belajar warna biru, Bu, kita juga belajar sorof ternyata. Dari kata hidayah, kita nanti bisa fi'il madhinya, mudhari'nya, isim fa'il, fi'il amr, insya Allah. Makanya tadi, peserta yang pertama kita tampilkan, dia sudah menguasai sorofnya, insya Allah. Nah, contohnya kata hudan tadi ya, Bu. Insya Allah dari kata hidayah. Kita cari kamusnya seperti ini. Nanti kita bantu. Ya. Dan luar biasanya lagi kata rozakna, dari kata apa, Bu? Rizki. Kita akan melihat. Nah, ketika kita ada rizki, nanti di bukunya akan dipandu, oh rizki. Dari kata rizki bisa berubah menjadi rozako, rozakna, ini fi'il madhi, yarzuku, tarzuku. Nanti kita akan dibantu untuk menguasai sorof, tapi sorofnya itu langsung praktek dengan Al-Quran, insya Allah. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan masuk ke warna yang terakhir. Warna apa, Bu?
Warna hitam, ya. Warna hitam ini gambar apa, Bu? Ada gambar Hajar aswad. Hajar aswad. Masya Allah, luar biasa. Hajar aswad. Hajar aswad ada berapa ya, Bu? Satu. Ya, ada di Mekah saja. Dan kalau kita menemukan warna hitam, maka ingatnya adalah sedikit muncul. Apa, Bu? Sedikit muncul. Iya, sedikit muncul. Karena kata-kata ini sedikit munculnya. Dan tidak memiliki asal bahasa Indonesia. Artinya bahasa Indonesia tidak menyerapnya. Dan Masya Allah, Bu, coba lihat di layar kami. Warna hitam ada berapa di sini, Bu? Ada satu. Cuma ada satu. Kata apa, Bu? Roiba. Kata roiba saja. Jadi sedikit muncul. Cuma satu aja di Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Nanti dengan menggunakan mushaf metode sekejap, di halaman-halaman berikutnya, hitamnya itu sedikit muncul. Karena dikuasai oleh warna merah dan biru serta hijau. Insya Allah. Dan cara mencari warna hitam pun, kita ada panduannya ini. Pakai kamus khusus sekejap, warnanya hitam. Masya Allah ya. Luar biasa Bapak Ibu. Dan kita akan dibantu untuk mencari bagaimana cara mencari kata roibah di dalam buku ini. Nanti kita mencari huruf ro dulu, Bu. Roibah, depannya ro. Lalu dicarikan huruf terakhir. Nah, ini ada yang kotak, berarti itu untuk huruf awal. Nanti baknya huruf akhir di bulat-bulat ini. Nah, lalu muncul nih di sini roibah, keraguan atau kecelakaan. Ini Masya Allah kata roibah sudah terdeteksi 18 kali diulang di 30 juz dan 2 kali di juz 1. Sampai seperti itu, Bu. Ya, penyusun buku ini Masya Allah luar biasanya. Nah, ini Bapak Ibu, roibah keraguan. Ya. Dan kita akan mencoba menerjemahkan Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Karena ini kita baru kenalan ya, Bu. Kita sudah menghabiskan 4 warna. Warna hijau ingatnya apa, Bu? Indonesia banget. Indonesia banget. Kalau warna merah? Banyak banget. Banyak banget. Biru? Mudah banget. Banget. Warna hitam? Sedikit muncul. Laili Fitrian Aprilia. Boleh dibacakan Ibu? Ini kami bantu ya. Kami bantu ada tulisannya. Tapi nanti setelah Ibu Laili saya tulisannya saya hilangin. Ya, coba Ibu Laili Fitriani. Ya, Bu. Oke, bacakan Al-Baqarah ayat 2. Ini kami sudah bantu dengan terjemahnya di bawah. Zalika Al-Kitabu baguslah tidak ada raiba keraguan fihi dalamnya hudan sebagai petunjuk lil muttaqin bagi orang-orang yang bertakwa. Masya Allah ya. Coba Ibu Siti Nur Hasanah ayat ketiga. Terima kasih Bu Laili. Allazina orang-orang yang yu'minuna mereka beriman di kepada gaibi yang gaib. Bagus. Dan yukimuna mendirikan. Bagus. As-salawatu yaitu salat. Bagus. Dan dari sebagian apa yang bagus razaqnahum kami rezekikan. Bagus. Yufiquna menginfakkan. Masya Allah luar biasa. Itu kan kita kenalan cuma 2 jam ya. Nanti kalau pertemuannya kita setiap pertemuan 2 jam selama 20 pertemuan, insya Allah kita bisa menerjemahkan tidak dengan kata-katanya. Coba Ibu Rosmiati, wah ini udah gundul nih, nggak ada terjemahnya Bu.
Nanti boleh coba. Zalika orang. Zalika itu. Alkitabu kita. Bagus. Ibu Rosmiati boleh di-unmute? Belum di-unmute, Bu. Ibu Rosmiati, suaranya belum terdengar. Di-unmute. Maaf. Monggo, Bu, kita coba. Kan ini latihan, Bu. Zalika petunjuk. Itu. Zalika itu Alkitabu kitab. La tidak ada roiba keraguan fihi di dalamnya hudan sebagai hidayah lil muttaqin bagi orang-orang yang bertakwa. Masya Allah. Itu kenalan kami ya, Bu. Kita baru 2 jam perkenalan ini baru mengenal pola warna. Belum ke pola garis, pola angka. Ini kita akan bertemu lagi nanti setelah kelas ini ya. Dan besar harapan nanti Bapak Ibu setelah menguasai minimal memahami ya, oh sekejap itu adalah metode paham Quran yang unik karena mushafnya warna-warni dengan warna-warna yang sangat menarik. Kita sudah menguasai 4 warna, warna hijau, merah, biru, dan hitam. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan mengenal pola garis, pola angka, Masya Allah, luar biasa. Kita tahu kata hudan di dalam Al-Quran, Masya Allah 30 juz itu akan terulang sebanyak 85 kali. Di juz 1, 8 kali. Nanti ada kata hudan lagi di ayat kedua. Nah ini angkanya di bawah, ada maknanya. Nah supaya penasaran, boleh nanti Bapak Ibu bergabung di kelas selanjutnya. Yang nanti apabila Bapak Ibu berminat, silakan bisa menghubungi admin di grup kami, namanya Ustazah Elis. Bisa secara japri menyampaikan bagaimana nanti teknis pelatihan online. Kami mengharapkan ketika Bapak Ibu mempunyai semangat dan Allah berikan kesempatan kita untuk menikmati Ramadan ini, mudah-mudahan kita jadikan sebagai kesempatan untuk memahami Al-Quran dengan metode sekejap. Silakan Bapak Ibu, manakala Bapak Ibu ada pertanyaan terkait metode sekejap ini, boleh disampaikan atau akan menambahkan dan sebagainya. Silakan. Saya Bu. Boleh, monggo mau Pak. bertanya. Silakan Pak. Ini kan 20 kali pertemuan ya? Ya Pak. Per pekannya 2 jam gitu ya? Iya. Berarti total itu berapa bulan kalau di rata-rata pelatihannya? Kalau yang sudah ada Pak, ketika 20 kali pertemuan seminggunya cuma 1, jadi kurang lebih 6 bulan. 6 bulan ya sudah bisa menguasai. 6 bulan kita sudah bisa menerjemahkan juz 1 tanpa melihat terjemah, dan kita sudah belajar fi'il ya, sorofnya ya. Dan kami Pak ada kelas yang seminggu 2 kali. Wah ini kelas-kelas keren ini Pak. Di antaranya mantan Bupati Bandung ya Pak, Bapak Dadang Nasir saat ini belajar seminggu 2 kali Pak. Ibu Nia juga, para ibu-ibu camat dan kepala dinas di Kabupaten Bandung, mereka mengalokasikan waktu justru seminggu 2 kali, Masya Allah. Ketika seminggu 2 kali, itu jadi 2,5 bulan atau 3 bulan, insya Allah. Dan kami telah menamatkan beberapa kelas online maupun offline, Pak. Masya Allah, mereka begitu bersyukurnya kepada Allah ketika di usia senja, gitu ya. Karena kami ada kelas offline, Pak, di Kota Baru, itu mereka adalah para pensiunan, ibu-ibu pensiunan di usia 65 tahun ke atas. Secara penglihatan sudah berkurang, Bapak Ibu, untuk datang ke masjid aja dengan perjuangan yang sangat luar biasa. Tapi karena Allah punya janji, dan janjinya itu untuk orang-orang yang tepat, punya semangat, Masya Allah, sekarang mereka sudah menghafal yang 100 kata yang merah, sorofnya sudah bisa, dan sudah mulai menerjemahkan karena terbantu dengan warna-warna itu, insya Allah. Jadi nanti monggo, karena ini pada jauh-jauh, silahkan kalau mau membuat kelas lagi, membuat kelas online, kami berikan kesempatan Pak, berikan kesempatan kelas online, dan kami besar harapan nanti
bisa memberikan menyambungkan silaturahim dengan teman-teman di tempat-tempat yang jauh. Insya Allah Pak, kalau seminggu sekali berarti 6 bulan, kalau seminggu 2 kali kurang lebih 3 bulan itu udah maksimal ya Pak. Baik, makasih Bu. Sama-sama Pak. Ada lagi Bapak Ibu, silakan. Gimana saya Bu? Ya, monggo. Bagaimana kita untuk mendapatkan mushaf sama kamusnya itu Bu? Oke, untuk mendapatkan mushaf dengan kamus itu memang harus mengikuti kelas yang 20 kali pertemuan. Karena untuk modul dan mushafnya itu khusus untuk pusat pelatihan sekejap. Memang tidak berada di umum ya Bu. Khusus untuk peserta-peserta yang mengikuti kelas saja yang boleh menggunakan buku tersebut. Jadi kalau sekiranya Ibu berminat, silakan nanti Japri dengan admin kami Ustazah Ailis nanti ketika mengikuti kelas 20 kali pertemuan, secara otomatis buku akan kami sampaikan juga. Selamat datang Bapak Nurholis ya Pak. Bapak Nurholis sudah bergabung nih. Bapak Nurholis mana? Beliau alhamdulillah sudah bergabung juga. Jadi tadi ya Bu Harifah ya, bukunya tidak umum tapi khusus untuk peserta-peserta yang mengikuti kelas. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu? Silakan bagi yang mau bertanya. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Sudah cukup? Alhamdulillah. Ini Bu. Oh, siapa? Kalau ya langsung aja bertanya, kalau ada juga yang menanyakan nanti dari komunitas gitu yang ingin bergabung gitu ya dalam pelatihan. Nah, paket. Nah, kita bicara paket investasinya itu berapa, boleh disampaikan? Kemudian mendapat apa aja gitu. Oke, insya Allah Bapak, alhamdulillah untuk teman-teman nanti yang akan melanjutkan ke kelas berikutnya, insya Allah kita memang ada sistem paket dan nanti admin kami yang akan menyampaikan ke Bapak Ibu semuanya. Setelah ini saya yakin admin akan langsung menghubungi atau Bapak Ibu langsung japri saja beliau dan mendapatkannya itu selama 20 pertemuan tuh yang 2 buku ini Pak, yang merah dan hitam. Selama materi untuk 20 pertemuan itu pakai modul 2 ini. Nanti ketika ini kan khusus di dalamnya sudah ada mushaf Al-Baqarah juz 1. Kalau seandainya Bapak Ibu nanti khususnya teman-teman yang sudah pernah mondok gitu ya, akan uji coba, betul tidak sih? Itu ada mushafnya khusus yang 30 juz dan itu warna ya. Sangat menarik sekali dan kita untuk mushafnya mungkin di luar harga paket pelatihan ya. Bapak, nanti insya Allah admin kami yang akan menghubungi Bapak insya Allah. Baik, makasih. Ya, ada lagi, Pak? Sudah cukup? Ibu Teti, Ibu Nur Hasana, Ibu Nur Hayati, sudah cukup? Kiranya ada pertanyaan, silakan kami masih buka. Kita akan close, akhiri pertemuan kita kali ini. 5 menit lagi. Kira-kira nih Pak Ahmad Sutardi, dari pemaparan perkenalan kami tentang sekejap ini, apa nih yang membuat kesan buat Bapak terhadap metode sekejap ini Pak? Ya, ini kan membantu ya, jadinya membantu untuk bisa tanpa terjemahan gitu ya, hanya mungkin nanti dengan megang mushaf yang tanpa terjemahan itu kita udah bisa sebenarnya begitu ya Bu ya. Jadi langsung untuk bisa menerjemahkan, artinya dalam bahasa Indonesia. Nah, ya penting mungkin bagi para pendakwah gitu ya, kalau misalkan untuk menyetir surat dari mencuplik surat dari Al-Quran sehingga tidak harus, jadi udah dihafal di luar kepala gitu kan Bu ya. Ini kan sangat luar biasa kalau menurut saya. Insya Allah Bapak. Memang kami merasakan ya Pak, di antara beberapa peserta yang mereka sudah usia lanjut, Allah mudahkan dengan tadi menghafal warna-warna. Pada intinya memang kita punya semangat terlebih dahulu Pak, terus fokus, dan manakala kita memilih
metode yang saat ini tepat untuk perkembangan zaman gitu ya. Mudah-mudahan itu sangat membantu, dan betul tadi membantu kaum muslimin semuanya, khususnya untuk teman-teman yang ingin menyampaikan kembali kepada kaum muslimin yang lain insya Allah. Bapak Kusnanto boleh memberikan kesan setelah mengikuti perkenalan ini, Bapak Kusnanto. Atau dari ibu-ibu nih, Ibu Harifah, monggo Bu. Saya bahagia sekali Bu. Ada beberapa metode yang pernah saya belajar. Nanti ini mungkin bisa memperkaya lagi, khusus buat saya yang benar-benar nggak ngerti, yang nggak pernah belajar Al-Quran, nggak pernah ngerti bahasa Arab, apalagi usia sudah lumayan senja. Gitu Bu. Ya, alhamdulillah memang secara pribadi kami pun belajar banyak metode ya Ibu Harifah, beberapa metode terkait dengan inovasi pembelajaran Al-Quran kami pun pelajari, dan saat ini kami betul-betul menemukan metode yang lebih mudah dan lebih cepat gitu ya, khususnya untuk bapak-bapak ibu-ibu yang ya tadi bisa jadi memang secara waktu kesempatan, tapi ternyata Allah lebih mudahkan insya Allah. Kita akhiri saja pertemuan kita kali ini, manakala memang tidak ada lagi pertanyaan. Mudah-mudahan majelis kita kali ini menyambungkan silaturahim ya. Salam silaturahim Bapak Sutardi, Ibu Harifah, Ibu Rosmiati, Ibu Siti Nur Hasanah, Ibu Teti, Ibu Yuyun, Ibu Nur Hayati, Bapak Kusnanto, dan semuanya teman-teman, Ibu Eli, terus Pak Wasis, Ibu Laili, Ibu Titik, dan Ibu Eka, Ibu Wartini. Mudah-mudahan kita nanti bisa bertemu kembali di kelas selanjutnya. Dan bisa jadi kelas ini bisa jadi satu kelas ya, satu grup insya Allah. Saya pribadi mohon maaf sebesar-besarnya manakala ucapan saya kurang berkenan, manakala itu ada kebaikan datangnya dari Allah. Kami hanya sebagai wasilah saja Pak. Yang menjamin kemudahan adalah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi disampaikan bahwa walaqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal mim mudzakir, juga di dalam surat Ar-Rahman Allamal Quran. Kami berburu pahala saja membantu kaum muslimin untuk lebih mudah memahami Al-Quran. Kita akhiri dengan bacaan istighfar 3 kali Bapak Ibu. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dengan kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum salam kami mohon videonya semuanya dibuka, kita ambil gambar Bu. Ya Pak Kusnanto, Ibu Laili boleh dibuka. Kita ambil gambar. Ibu Wartini terima kasih, Masya Allah. Pak Kusnanto terima kasih. Dibuka. Ada Ibu Eli belum? Sudah. Oke, Bu Eli dari Garut belum ya? Belum ya? Belum. Ibu Eka belum. Oh iya. Oke, Ibu Eka belum. Nah. Oke. Terima kasih nih dari Garut, ada dari Purbalingga juga ya. Kita hitungan 3. 1, 2, 3. Ya, sudah. Terima kasih banyak. Terakhir ucapan dari kami adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ulfa. Luar biasa.